Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Sholawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya untuk saudaraku semua yang menonton video ini, semoga saudaraku semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah, dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, diampuni segala dosanya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, setiap orang tentu memiliki garis takdirnya masing-masing, seperti halnya urusan rezeki, jodoh maupun kematian. Memang tidak bisa dipungkiri bahwa itu semua sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin kita pernah melihat bahwa meskipun sebagian besar orang telah melakukan kerja keras agar mendapatkan rezeki atau kekayaan yang berlimpah, namun pada kenyataannya masih banyak yang belum mampu mendapatkan selayaknya yang diinginkan. Sementara di sisi lain, ada beberapa golongan yang justru dikejar rezeki dari manapun asalnya, atau kita menyebutnya sebagai orang yang telah dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Al-Quran Surah At-Tolaq ayat 3, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan Dia memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusannya. Sungguh Allah telah mengadakan ketentuan bagi setiap sesuatu. Quran Surah At-Tolaq ayat 3. Dari ayat tersebut sudah dijelaskan bahwa barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan memberi jalan keluar dan rezeki dari segala arah yang tak pernah kita sangka-sangka datangnya. Lalu, siapa dan apa cirinya orang yang selalu dikejar-kejar rezeki tersebut? Sahabat beriman yang dirahmati Allah, berikut ini ada 6 ciri-ciri orang yang selalu dikejar rezeki. Yang pertama, orang yang suka bersedekah. Seperti yang kita tahu, bersedekah merupakan hal yang terpuji, karena dengan memberikan sedikit harta dari penghasilan kita, secara tidak langsung kita telah membantu banyak orang, termasuk doa orang yang teraniaya, sangatlah mustajab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila kita suka bersedekah dengan ikhlas, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengganti berlipat-lipat, baik di dunia maupun juga di akhirat kelak. Hal ini telah dijelaskan dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 261, yang artinya perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Luas, Maha Mengetahui. Bolehkah kita bersedekah dan berharap ke Allah SWT mengganti sedekah yang kita keluarkan dengan kekayaan di dunia? Itu boleh-boleh saja selama kita mengharapnya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bukan mengharap supaya ada seseorang yang memberikan kita kekayaan setelah kita bersedekah. Ini yang tidak dianjurkan, karena kita sudah berharap kepada sesama makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan untuk tidak menggantungkan diri kepada sesama makhluknya, yang menandakan kita telah menyekutukan Allah dengan sesuatu. Yang kedua,
orang yang pandai bersyukur. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, tidak dipungkiri orang yang bersyukur setiap saat, baik ketika mendapatkan rezeki yang berupa harta, benda, kesehatan, atau bahkan dalam kondisi diuji dengan sakit pun kita bersyukur. Insya Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menambah nikmat kita dan dengan kuasanya akan mengangkat penyakit yang ada dalam diri kita. Dalam Al-Quran Surah Ibrahim ayat 7, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan ingatlah ketika Tuhan memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat." Dari ayat tersebut sudah jelas dikatakan bahwa barang siapa yang sering mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan menambah nikmat untuk kita. Akan tetapi, jika kita mengingkari nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan mengazab orang tersebut dengan azab yang sangat pedih. Oleh karena itu, teruslah bersyukur dalam segala kondisi dan lakukan setiap hari. Insya Allah, nikmat kita akan semakin terus ditambah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, orang yang sering membaca Al-Quran, terutama surah Al-Waqiah. Surah Al-Waqiah memang dikenal memiliki keutamaan dalam hal mendatangkan rezeki atau nikmat. Dalam hadis Ibnu Adi disebutkan bahwa kita sangat dianjurkan untuk mengajarkan surah Al-Waqiah kepada istri atau keluarga dan anak-anak kita, karena surah tersebut merupakan surah yang mampu menderaskan rezeki bagi siapapun yang mengamalkannya, insya Allah. Yang keempat, orang yang sering beristighfar. Istighfar merupakan salah satu usaha batiniah kita untuk memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala dosa yang kita perbuat. Lalu, apa hubungannya dengan selalu dikejar rezeki? Orang yang selalu beristighfar dalam kondisi apapun, secara tidak langsung dapat membersihkan hatinya dari segala dosa dan kesalahan. Ketika hati kita bersih, maka kemungkinan besar rezeki yang diberikan Allah bisa sampai kepada kita. Dalam Al-Quran Surah Hud ayat 3, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan hendaklah kamu mohon ampunan kepada Tuhanmu dan bertaubat kepadanya. Niscaya Dia akan memberi kenikmatan yang baik kepadamu sampai waktu yang telah ditentukan, dan Dia akan memberikan karunia-Nya kepada setiap orang yang berbuat baik. Dan jika kamu berpaling, maka sungguh aku takut kamu akan ditimpa azab pada hari yang besar atau kiamat." Oleh karena itu, marilah kita semua mulai membiasakan untuk terus beristighfar supaya hati kita menjadi bersih dan kita bisa mendapatkan nikmat yang Allah janjikan. Yang kelima, orang yang suka berdoa dan berusaha. Berdoa dan berusaha merupakan satu paket yang tidak bisa dipisahkan ketika kita meminta sesuatu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sangat mustahil orang yang hanya berdoa saja tanpa berusaha akan mampu mendapatkan apa yang diinginkan dalam doanya. Untuk itu, selain kita berdoa, juga berusaha untuk mendapatkan hasil dari doa yang telah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana sebuah ungkapan, "Man-jadda wajada", yang artinya barang siapa yang bersungguh-sungguh akan menemukan hasil yang diinginkan. Yang keenam, orang yang selalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara harfiah, tawakal adalah berserah diri dan menyandarkan hati hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang tawakal merupakan orang yang sangat yakin seyakin-yakinnya bahwasanya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala saja yang dapat memberikan dan mencegah. Maksudnya adalah memberi manfaat dari apa yang telah diciptakannya, memberikan nikmat kepada setiap manusia dan seluruh jagat seisinya, serta mencegah keburukan yang dilakukan manusia maupun dari syaitan. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Seandainya kalian sungguh-sungguh bertawakal kepada Allah,
Sungguh Allah akan memberi kalian rezeki sebagaimana Allah memberi rezeki kepada seekor burung yang pergi dalam keadaan lapar dan kembali dalam keadaan kenyang. Hadis riwayat Ahmad, Tirmizi, Nasai, Ibnu Majah, Ibnu Hibban dan Al-Hakim. Dari hadis tersebut sudah sangat jelas dikatakan bahwa seekor burung saja Allah Subhanahu wa taala sudah menjamin rezekinya. Apalagi kita sebagai manusia yang mau bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah rezeki tidak akan pernah putus diberikan oleh Allah kepada kita. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, demikianlah penjelasan mengenai ciri-ciri orang yang selalu dikejar rezeki. Bersyukurlah jika kita memilikinya. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya bagikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.